Jakarta, CNN Indonesia. Kelompok Reuni 212 menyatakan belum memikirkan dukungan terhadap tokoh tertentu untuk perhelatan pemilihan umum pemilu 2024. Ketua Steering Committee Reuni 212 Yusuf Martak berujar hal itu dikarenakan masih banyak pekerjaan rumah atau PR yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Kita belum memikirkan untuk masalah politik Pilpres 2024, ujar Yusuf di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, 4 Desember. Yusuf menuturkan saat ini pihaknya masih fokus pada upaya penyelesaian hukum yang melibatkan Habib Rizik Syihab dan menantunya Hanif Al-Attar. Kita masih banyak pekerjaan, PR kita masih banyak. Habib Rizik masih di dalam penjara, Habib Hanif juga masih di dalam penjara, jadi belum berpikiran untuk ke politik, tutur dia. Dalam kesempatan itu, Yusuf menambahkan bahwa aksi menyampaikan pendapat yang menghelat kelompok 212 selalu berjalan damai tanpa ada benturan dengan aparat penegak hukum. Hal itu disampaikan merespon aksi Reuni 212 yang telah terlaksana pada Kamis 2 Desember. Aksi Super Damai Reuni Akbar 2000. Aksi Super Damai Reuni Akbar 212 tahun 2021 dengan Reuni Akbar yang setiap tahun kita selenggarakan alhamdulillah tidak pernah mengarah anarkis dan menimbulkan kegaduhan, apalagi sengaja berbenturan dengan aparat yang sedang menjalankan tugasnya di lapangan, tambah Yusuf. Ia menegaskan kelompok 212 selalu menaati hukum dalam kegiatan menyampaikan pendapat di ruang publik. Umat Islam dalam aksi selalu ingin berangkulan, bukan ingin berpukulan, ucap dia. Pada aksi yang berlangsungan Kamis 2 Desember, mereka membawa tuntutan mulai dari menolak diskriminasi ulama hingga pemberantasan korupsi serta bisnis BTR oleh pejabat negara. Hal itu disampaikan langsung oleh Ketua Persaudaraan Alumni 212 Slamet Ma'arif sebelum masa membubarkan diri. Kita hari ini aksi belum membela ulama, tak boleh ada ulama yang dizalimi dengan berbagai aneka ragam macam kasus yang dibikin ujar Slamet dalam orasinya di Tanah Abang, Jakarta Pusat. Selain itu, Slamet menyerukan bahwa Majelis Ulama Indonesia MUI tidak boleh dibubarkan. Dia bicara demikian karena menilai ada pihak yang bertekad membubarkan MUI usai penangkapan terduga teroris oleh Densus 88 Polri. Jika MUI dibubarkan, Slamet menilai organisasi Islam bisa bernasib sama. Makanya sebelum terjadi kenyataan nanti kita bela MUI, karena kalau tidak nanti Muhammadiyah dibubarin, NU dibubarin, nanti negara tanpa agama, seru Slamet. Tuntutan masa Reuni 212 yang terakhir adalah pemberantasan korupsi, kolusi, nepotisme KKN dalam bisnis PCR saat ini. Slamet mengkritik pejabat negara yang ikut berbisnis PCR di tengah pandemi COVID-19. Diketahui Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan serta Menteri
BUMN Erick Thohir menjadi sorotan karena diduga ikut dalam bisnis WGR bersama PT GSI. Kita hari ini ganyang koruptor, siapapun orangnya, kelompoknya, partainya, yang dalam kondisi kritis rakyat kelaparan di mana-mana, dia embat uang rakyat untuk kepentingan pribadinya, tutup selamat. Setelah itu, masa reuni 212 membubarkan diri dari Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim, Jakarta. Akan tetapi masih ada beberapa lokasi lain yang belum membubarkan diri. Diketahui masa reuni 212 terpecah di berbagai titik. Akibatnya, penyekatan yang dilakukan kepolisian sejumlah jalan di sekeliling Monas dan Istana Negara ditutup dan dijaga rapat. Diketahui masa reuni 212 berpecah di berbagai titik akibat penyekatan yang dilakukan kepolisian. Sejumlah jalan di sekeliling Monas dan Istana Negara ditutup dan dijaga aparat. Penjagaan ketat itu dilakukan karena polisi tidak mengizinkan reuni 212 digelar di patung kuda di Jalan Medan Merdeka Barat. Aparat ingin menghindari kerumunan yang berpotensi menimbulkan penularan COVID-19.